Perang Iran melawan Israel masih memanas. Sejumlah serangan dilakukan untuk melumpuhkan markas intelijen hingga markas pembuatan senjata baik Iran maupun Israel. Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengimbau agar warga negara Iran meninggalkan kota Teheran demi keselamatan. Apa makna seruan ini? Kami akan bahas dampak politik dan kekuatan militer dari Iran dan Israel bersama para narasumber. Bergabung saat ini Suzy Sudarman, pakar politik luar negeri dari Universitas Indonesia, dan Adrianus Prima Manggala, praktisi pertahanan lembaga KRIS. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Tifa. Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bu Susi, saya mulai dari Anda dulu. Karena belum lama ini Presiden Trump sudah menyatakan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Israel, menyerang lokasi nuklir Iran, bahkan sudah keluar pernyataan kepada warga Iran untuk segera meninggalkan area yang terdampak dari konflik ini. Sejauh mana Anda membaca itu di tengah konflik yang masih memanas sekarang? Oke. Untuk menentukan kenapa Trump berpandangan demikian, kita harus melihat dalam negeri Amerika sedang bagaimana. Ya, dalam negeri Amerika sedang marah terhadap tindakan-tindakan Donald Trump yang menggabungkan tentara, marinir, dan guardnya itu ke California dan ke negara bagian lainnya. Lalu mereka juga marah soal parade militer Donald Trump. Jadi dalam hal ini, kalau kita melihat Donald Trump kenapa bertindak tertentu, dia ingin menghimpun warganya untuk mencintai dia dengan berperang, yaitu yang disebut rallying around the flag. Mereka biasa kalau ada peperangan, rakyat Amerika bersatu di bawah bendera. Tapi mungkin ada juga penasehat-penasehat dan senator-senator yang tidak setuju dengan tindakan Donald Trump. Sekarang seberapa jauh warga Kongres itu bisa menyetop Donald Trump, karena House of Representatives itu merah, ya. Yeah. Jadi apakah akan terlaksana itu tergantung, karena sekarang pendukung Donald Trump yaitu MAGA itu terbelah dua, satu pihak yang tidak suka perang, satu pihak yang dihimbau oleh orang-orang kanan untuk segera berperang dan menghabisi Iran. Jadi sekarang kita harus melihat bukan hanya kenapa Donald Trump melakukan ini atau itu adalah kepentingan pribadinya dia untuk self-preservation, untuk menjaga dirinya agar tetap populer di kalangan warga negara Amerika yang sudah sangat marah. Kalau Anda melihat demo-demo yang banyak sekali di semua negara bagian Amerika Serikat, tentunya akhlak Donald Trump itu tidak bisa diterima dalam logika desensi Amerika, ya. Jadi orang Amerika itu juga ada logikanya sendiri. Jadi kalau misalnya masih terus dihantam oleh ajakan-ajakan yang luar biasa jahatnya, keji sekali, ya, terhadap warganya sendiri keji, terhadap warga imigran keji, lalu bagaimana? Kan akhirnya memang harus ada tindakan yang luar biasa untuk Presiden Amerika. Seperti ada film dulu Tail Wags the Dog, ya. Jadi kalau dia punya permasalahan, dia akan meluncur ke luar negeri melakukan peperangan. Sehingga menurut Anda, sorry saya potong Ibu, sehingga sederhananya kalau kemudian terbukti bahwa Amerika Serikat ikut campur dalam konflik ini, apakah akan makin panas atau ada arah lain di sini? Tentunya ini Armageddon nanti, ya. Kalau Amerika sudah membom cave bombs itu yang akan meluncur ke Fordo, tentunya ada akibatnya. Kita nggak tahu persis, ya, apakah Iran sudah mengembangkan satu senjata nuklir apa tidak. Kalau memang mereka mengembangkan, ditaruh di tempat lain yang tersembunyi, lalu itu diarahkan ke Israel, bahaya juga karena ini sudah nuclear warfare, ya. Jadi kita harus hati-hati melihat apakah benar Iran belum sempat menciptakan weapons pemusnah massal. Mas Adrian, kalau kemudian AS bergabung untuk mendukung Israel di tengah konflik ini, membaca peta kekuatannya gimana menurut Anda? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba melihat dari sudut pandang militer, ya. Jadi kalau AS bergabung sebenarnya ini akan memperkeruh suasana, apalagi tentu saja mungkin yang akan dilakukan oleh Iran jika AS bergabung, dan mereka sudah menyatakan dalam ancamannya adalah mereka akan memblokir Selat Hormuz. Tentu saja implikasinya secara militer maupun ke ekonomi dunia akan panjang sekali, ya. Apalagi sekarang sebenarnya kita harus mengakui
Israel tuh sudah meraih air supremacy di udara Iran. Mereka sudah pesawatnya sudah bebas. Nah, apalagi nanti kalau ditambah Amerika, memang betul seperti tadi Prof. Susi sampaikan, kalau sampai cave bomb-nya itu mencapai facility nuklir enrichment-nya Iran, itu bisa bahaya gitu. Bisa terjadi ledakan nuklir itu yang bisa memicu reaksi seperti itu. Oke. So kalau membaca arahnya ini sekarang, maka bakal berujung kemana kira-kira menurut Anda dengan membaca peta kekuatan yang ada sekarang? Kalau yang saya lihat sekarang ya, selama Amerika tidak ditarik ke dalam pusaran konflik ini, maka kita akan melihat kita bisa sebut ini perang atrisi, di mana Iran sekarang itu kan sudah sedikit mengurangi serangannya ke Israel, dan mereka sepertinya hanya menggunakan rudal-rudal yang generasi awal. Jadi mereka sepertinya ingin menghabiskan stok rudal penangkisnya Israel yang tentu saja mereka masih cukup bergantung supply dari luar juga, seperti sistem Patriot maupun sistem terminal high altitude dari US itu. Karena seperti kita ketahui US itu juga memiliki beberapa situs rudal penangkal udara di Israel gitu. Oke, ditambah lagi Israel kan mengklaim menyerang markas pembuatan senjata Iran dan Iran klaim juga menyerang markas intelijen Israel. Yang Anda baca dari target sasaran dari kedua negara ini mau dibawa kemana sih sebetulnya? Nah, kalau yang saya lihat, Israel itu cenderung ingin menetralkan ancaman serangan masa depan dari Iran. Maka mereka menyerang fasilitas-fasilitas yang diduga menjadi lokasi pengayaan, lokasi produksi rudal, maupun fasilitas radar dan rudal pertahanan udara Iran. Sedangkan kalau saya lihat, Iran ini kan dari awal sudah bilang, ini serangan balasan. Jadi mereka langsung mencoba mengincar jantungnya Mossad, yang dianggap selama ini tidak tersentuh. Karena memang kita bisa lihat bahwa serangan Israel itu bukan hanya terfokus di Teheran, tapi juga di beberapa fasilitas-fasilitas yang terletak di luar Teheran. Gitu. Oke. Prof. Susi, dengan membaca AS yang mencoba untuk terlibat dalam konflik ini, apakah ada kemungkinan juga bahwa Rusia dan Tiongkok akan ikut terlibat juga di sini? Mengingat kalau kita baca Tiongkok juga punya sumber daya minyak di Iran. Apakah kemungkinan itu bakal terjadi menurut Anda? Tiongkok biasanya tidak akan terlibat kalau dia tidak diserbu ya, biasanya dalam sejarah begitu. Kalau Rusia ada kepentingan yang paling utama bagi dia, yaitu AS bersahabat dengan Rusia dan jangan membantu Ukraine. Sehingga akhirnya Iran sendirian gitu loh. Belum tentu partner-partnernya Rusia dan Cina punya kepentingan yang sama dengan Iran. Padahal Iran itu kalau dilihat dari sejarahnya, dia melakukan defensive strategy, bukan ofensif ya. Jadi defensif pada akhirnya setelah axis of resistance yang dibuat dengan Hamas, dengan Hizbullah dan sebagainya, akhirnya itu sudah takluk ya, dibom di mana-mana, di Lebanon dan di Palestina juga. Akhirnya dia punya arah terakhir yaitu nuklir. Nah sekarang yang menjadi tanda besar, apakah nuklir itu sudah siap apa belum oleh Iran? Karena kan selama selama JCPOA itu ditunda atau dihapuskan, nggak ada yang menginspeksi nuklir sites dari Iran. Ya itu dia. Jadi bahaya ya. Oke, Mas Adrian, singkat saja, dengan Presiden Trump sudah bilang di Air Force One, saya tidak mau gencatan senjata, tapi kemungkinan gencatan senjata itu mungkin atau tidak? Kalau menurut saya sangat mungkin ya, karena sebenarnya meskipun disampaikan tadi oleh Prof. Susi, ini kan kayak rally for the flag gitu ya. Jadi cuman Trump ini kan orangnya transaksional, jadi siapa yang bisa memenuhi keinginan dia, ego dia, karena dia kan sebenarnya juga pengen tampil sebagai penyelamat gitu. Karena kalau menurut saya ini bukan tentang isu nuklir, seperti ya, kalau saya boleh bilang ya, karena baru bulan Maret kemarin Director of National Intelligence-nya US itu, si Tulsi Gabbard tuh bilang, oh Iran itu tidak mengembangkan senjata nuklir, tapi kenapa sekarang tiba-tiba terlakukan serangan? Ini sebenarnya banyak hal yang menjadi pertanyaan, dan dari Israel sendiri kita lihat persiapannya sudah sangat matang lah. Mereka tahu posisi strategis dan sebagainya. Oke, sudah kami tangkap poinnya di situ. Mas Adrian, Bu Susi, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih.